Kasus yang dilaporkan itu pasal 333, merampas kemerdekaan Sekali seseorang. lagi saya di sini mencari keadilan untuk suami saya. Yang pertama kita mau tahu ya sampai sejauh mana prosesnya, karena kami sudah mendapatkan SP2HP, ada oknum yang dipanggil tapi dengan alasan yang tidak patut tidak bisa hadir 2 kali, sehingga kita mau tanya seperti apa kelanjutannya kalau ada oknum yang dipanggil dengan alasan yang tidak patut. Yang kedua, saya mendapatkan informasi ada keterlibatan oknum anggota kepolisian di dalam persoalan ini. Nah, itu tadi dari pengembangan. Nah, itu akan dipanggil. Kami tidak akan menjelaskan dari unit mana atau mana. Anda silakan tanya langsung ke penyidik bahwa patut diduga ada keterlibatan oknum di sini atau setidak-tidaknya dia tahu di dalam peristiwa ini. Nah, biasanya itu menjadi kewenangan penyidik untuk memanggil. Nah, kami harapkan segera, karena ini sudah hampir 2 tahun ya Rin ya, untuk mencari keadilan. Dari Februari ke Februari, ini sudah bulan September. Dia tadi sempat ngomong. Nah, Anda tanya kepada penyidiknya, jangan ke saya. Kalau saya penyidiknya, saya datengin. Jadi saya tidak mempunyai kewenangan yang diberikan oleh hukum untuk memanggil paksa seorang saksi yang tidak patut untuk tidak hadir. Seperti itu. Prosesnya masih berjalan. Penyidik akan memanggil oknum anggota dari kepolisian yang patut diduga tahu persoalan ini. Jadi ini melibatkan juga. Apakah dia itu menjadi pasif atau hanya dia nonton, kita nggak tahu seperti apa. Ya, jadi saya harapkan juga, karena ini sudah ada oknum yang patut diduga tahu dengan persoalan ini, kami minta juga dari Irwasum untuk memantau ini persoalan setahun lebih, Bapak. Kasihan ini rakyat kecil mencari keadilan. Kasihan dia udah sampai dia pernah didatangin. Coba kamu cerita bagaimana didatangin, terus kamu mau dikasih apa untuk mencabut ini laporan? Ya, saya mau dikasih sejumlah uang dengan itunya saya harus cabut laporan. Intinya sih sebenarnya saya di sini cari keadilan. Saya bukan cari uang. Jadi saya cari keadilan untuk suami saya. Saya datang ke sini ingin menanyakan perkembangannya. Sudah hampir 2 tahun lah saya. Jadi saya di sini bersama Bang Fahmi menanyakan gimana sih sebenarnya kok sampai lama seperti ini. Karena apa? Karena saya istri seorang supir. Tapi saya percaya kok sama Polres Metro Jakarta Selatan, dia akan memproses. Cuman saya di sini hanya menanyakan bagaimana perkembangannya dan sampai di mana. Jadi saya luruskan kembali, kasus yang dilaporkan itu pasal 333, merampas kemerdekaan seseorang. Kalau merampas kemerdekaan seseorang itu adalah seseorang tidak bisa pulang 1 hari saja, itu merampas kemerdekaan. Tidak perlu dengan bukti-bukti yang lain. Ada saksi, ada fakta, ada saksi tahu dia nggak bisa pulang-pulang, ada istrinya, suami saya nggak bisa pulang-pulang. Itu sudah terjadi, patut dugaan tindak pidana perampasan kemerdekaan sudah terjadi. Saya serahkan kepada penyidik. Ini mau dibawa kemana ini masalah setahun lebih sudah. Sekarang kan udah lewat nih Bang. Iya. Nah itu bagaimana kelanjutan? Tanya ke dalam yang nyekal. Kalau saya yang nyekal, saya cekal terus. Kalau yang 50 itu bagaimana? Yang 50 juta itu gimana ceritanya? Kamu didatengin siapa? Kalau kan 50. Nah, ditawarin 50 juta gimana ceritanya? Saya didatangi seseorang yang mengaku temannya. Saya diiming-imingin sejumlah uang. Terus suami saya dikasih pekerjaan. Misalnya pekerjaan yang sekarang suami saya freelance gitu. Cuman saya di sini, saya katakan lagi, saya di sini bukan mencari uang, saya mencari keadilan suami saya yang sampai sekarang pun suami saya masih takut. Tapi benar 50 itu. Untuk nominalnya Ya kurang lebih. Tapi selama 2 tahun udah berapa kali didatengin sama orang seperti itu? Oh, udah nggak tahu lagi berapa kalinya, Mbak. Bahkan ada yang seminggu mentereng-tereng sampai tengah malam mencari suami saya, mencari alamat suami saya. Ya gitu. Itu yang saya takutin dan keluarga. Karena sekarang ya saya orang susah, saya orang yang awam, didatengin orang yang nggak jelas.
otomatis saya dan keluarga, terutama anak-anak saya, ya takut lah Mbak. Nggak mungkin kita berani atau gimana. Namanya kita nggak kenal, apalagi mencari suami saya. Yang jelas-jelas suami saya itu pernah trauma dengan kejadian ini. Ya seperti itu. Intinya di sini saya mencari keadilan. Saya ingin mencari keadilan untuk suami saya. Banyak berubah suaminya, ditanya saja perubahannya seperti apa. Oh, iya. Karena setiap sore itu kadang sakit ya, error ya. Jujur ya, kalau sampai sekarang suami saya sering sakit kepala, sering. Kalau mungkin sakit kepala sehari, besok-besok dua bulan atau 3 bulan nggak sakit lagi. Ini mah hampir tiap sore sakit kepala. Dan masalah traumanya, dia didatengin, dia pergi kemana takutnya di ini, sampai sekarang masih jadi menghambat pekerjaan. Jujur, karena nanti kalau disuruh orang untuk pergi jauh ya suami saya nggak akan mau. Bukankah itu akan berpengaruh? Makanya saya bilang sekali lagi, saya di sini mencari keadilan untuk suami saya. Seperti itu. Bang itu bang hasil dari ini tadi Ya, dari udah hasil dari sana itu ada oknum kepolisian, saya tidak harus kasih tahu unitnya, Anda tanyakan, itu mungkin akan dipanggil sebagai saksi untuk menjelaskan karena dia ada di tempat kejadian. Nah itu aja. Oh. Saya tidak perlu sebut siapa namanya, Anda bisa cross check langsung kepada penyidik ya. Karena kami dilarang untuk menjelaskan siapa-siapa yang dipanggil. Kan Ada oknum, apakah dia itu berarti seperti dia apa? menyaksikan terjadinya Ada kejadian, jadi disebut beberapa saksi bahwa ada oknum, ada disebut namanya, dan namanya setelah ditelusuri adalah oknum daripada anggota kepolisian. Makanya saya minta Irwasum untuk memantau kasus ini karena sudah melibatkan, ada oknum juga yang dipanggil sebagai saksi di sini. Ya, apakah dia terlibat atau tidak itu nanti dari proses pengembangan.